Selamat pagi Mr. Aldo dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Jessi Natali dari Program Studi Manajemen kelas 1 PMN 52 ingin mempresentasikan Customer Relationship Management. CRM atau Customer Relationship Management adalah metode yang digunakan perusahaan untuk mengelola hubungan perusahaan dengan pelanggan, termasuk di dalamnya proses-proses rekam data dan pengelolaan data pelanggan, vendor, supplier, partner, dan proses internal lainnya yang berkaitan. Karena perkembangan teknologi salah satunya adalah internet, bagaimana komunikasi antar entitas bisnis semakin cepat mengakibatkan persaingan semakin ketat. Perusahaan harus mengadopsi CRM sebagai sarana untuk tetap dekat dan tidak kehilangan kontak dengan pelanggan baru, pelanggan lama, dan atau calon pelanggan. Banyak aplikasi telah dikembangkan untuk menerapkan CRM, akan tetapi investasi yang diperlukan cukup signifikan, apalagi untuk perusahaan menengah ke bawah. Untuk penelitian ini akan dikembangkan Customer Service Online sebagai salah satu bagian dari penerapan CRM yang murah untuk perusahaan menengah ke bawah dan mudah dalam penggunaannya. Aplikasi yang dikembangkan adalah berbasis web yang dapat diakses online via internet. Ruang lingkup penelitian adalah implementasi CRM yang mencangkup pengelolaan data-data pelanggan dan catatan atau histori komunikasi dengan pelanggan. Dalam hal ini adalah melalui chatting. CRM melingkupi semua aspek yang berhubungan dengan calon pelanggan dan pelanggan saat ini, termasuk di dalamnya adalah pusat panggilan atau call center, tenaga penjualan atau sales force, pemasaran, dukungan teknis atau technical support, dan layanan lapangan atau field service. Sasaran dan tujuan. Sasaran utama dari CRM adalah yaitu untuk meningkatkan pertumbuhan jangka panjang dan profitabilitas perubahan melalui pengertian yang lebih baik terhadap pelanggan. CRM bertujuan untuk menyediakan umpan balik yang lebih efektif dan integrasi yang lebih baik dengan pengendalian return on investment atau ROI di area ini. Fungsi-fungsi dalam CRM. Sebuah sistem CRM harus bisa menjalankan fungsi. Yang pertama, peningkatan penjualan. Tidak seperti metode tradisional yang memperlakukan pelanggan sebagai kelompok makro. CRM mampu melakukan ini dengan dasar yang sangat detail, bahkan individu. Membiarkan tim penjualan tahu persis apa yang diinginkan setiap pelanggan. Yang kedua, mendapat peluang lebih banyak. CRM juga dapat berperan dalam pengembangan produk baru, saluran penjualan baru, pasar baru, dan mungkin model bisnis yang sama sekali baru. Yang ketiga, ada biaya lebih rendah. Dengan pengelolaan data CRM dan menganalisisnya secara real-time, organisasi akan menjadi tidak tergantung pada metode tradisional analisis konsumen. Banyak dari pendekatan secara manual, seperti target pasar, produk uji, dan survei, tidak hanya mahal tetapi sangat tidak akurat. Yang keempat, peningkatan kepuasan pelanggan. Satu-satunya keluhan terbesar yang diterima sebagai besar bisnis dari pelanggan adalah mereka tidak merasa kebutuhan mereka sedang ditangani. CRM dapat membantu mencegah masalah yang terkait dengan produk dan dukungan yang mengarah ke tingkat kepuasan keseluruh dalam suatu bisnis. Yang kelima, fleksibilitas yang lebih besar. Dengan kostumisasi CRM, idenya bukan untuk membuat kembali proses hubungan pelanggan perusahaan, tetapi untuk mengintegrasikan ke dalam model yang ada sebaik mungkin dan kemudian memungkinkan pengguna untuk mengubah sistem dengan cara mereka sendiri dan dengan kecepatan mereka sendiri. Yang keenam, skala ekonomi. Semakin banyak pelanggan yang dapat didukung oleh organisasi dengan biaya terendah, semakin banyak keuntungan yang bisa diambil dari margin yang semakin ketat. Yang terakhir, ada peningkatan fungsi back office. Sebagian besar platform CRM saat ini disediakan sebagai bagian dari rangkaian produktivitas kantor terintegrasi. Dengan solusi CRM terintegrasi,
maka angka penjualan dapat secara otomatis diperbarui untuk membiayai anggaran, pembelian, rantai pasokan, dan sejumlah proses lainnya. Mengenali proses, peluang saluran penjualan, dan lainnya dapat diteruskan juga secara otomatis ke generator pendapatan yang sesuai. Selanjutnya, manfaat CRM dalam bisnis, yaitu mendorong loyalitas pelanggan. CRM memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan informasi dari semua titik kontak dengan pelanggan, baik melalui web, call center, atau melalui staf pemasaran dan pelayanan di lapangan. Dengan adanya konsistensi dan kemudahan dalam mengakses dan menerima informasi, maka bagian pelayanan dapat memberikan layanan yang lebih baik lagi kepada pelanggan dengan memanfaatkan berbagai informasi penting yang mengenai pelanggan tersebut. Yang kedua, mengurangi biaya. Dengan penerapan CRM, penjualan dan pelayanan terhadap pelanggan dapat memiliki skema yang spesifik dan fokus serta dapat menargetkan pelayanan pada pelanggan yang tepat di saat yang tepat. Dengan demikian, biaya yang dikeluarkan akan terperinci dengan baik dan tidak terbuang percuma yang berujung pada pengurangan biaya. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi operasional. Kemudahan proses penjualan dan layanan akan dapat mengurangi risiko turunnya kualitas pelayanan dan mengurangi beban cash flow. Yang keempat, peningkatan time to market. Penerapan CRM akan memungkinkan perusahaan mendapatkan informasi mengenai pelanggan seperti data tren pembelian oleh pelanggan yang dapat dimanfaatkan perusahaan dalam menentukan waktu yang tepat dalam memasarkan suatu produk. Yang kelima, ada peningkatan pendapatan. Seperti yang telah disebutkan di atas, penerapan CRM yang tepat akan meningkatkan loyalitas pelanggan, mengurangi biaya, meningkatkan efisiensi operasional, dan peningkatan time to market yang pada akhirnya akan berujung pada peningkatan pendapatan perusahaan. Secara sekilas tidak jauh berbeda dengan humas sebuah perusahaan, namun sebenarnya kedua bagian ini jauh berbeda. CRM lebih mengutamakan hubungan pada pelanggan, sedangkan humas lebih mengutamakan citra perusahaan di mata pelanggan. Kedua bagian ini dapat bekerja berdampingan tetapi tidak bisa digabungkan. Cara membangun Customer Relationship Management. Yang pertama, tingkatkan komunikasi dengan pelanggan Anda. Poin ini tentunya sangat penting jika Anda menyediakan layanan untuk pelanggan Anda. Saat berkomunikasi dengan pelanggan, penting sekali untuk menjangkau mereka melalui saluran yang telah mereka ikuti atau berlangganan ke layanan Anda. Misalnya, jika pelanggan Anda menemukan Anda di media sosial, mereka akan merespons lebih baik jika Anda menghubungi mereka melalui Facebook, Twitter, atau Instagram Anda daripada mengirimi mereka teks atau menelpon mereka. Yang kedua, meminta feedback secara teratur. Cara yang lebih baik untuk mengembangkan hubungan pelanggan Anda adalah dengan meminta umpan balik atau feedback pelanggan Anda secara terus-menerus, dan bahkan menggunakannya untuk meningkatkan produk atau layanan yang sudah ada atau pada akhirnya menghasilkan yang lebih baik. Yang ketiga, selalu mengatasi keluhan dan umpan balik negatif. Menerima keluhan tentang produk atau layanan Anda mungkin tampak seperti hal terburuk yang dapat terjadi pada bisnis Anda. Dengan mengatasi keluhan pelanggan, Anda tidak hanya dapat mencegah hal ini, tetapi juga dapat mengubah pengalaman pelanggan yang sebelumnya negatif menjadi pengalaman yang positif. Yang keempat, hadiah pelanggan setia. Contohnya, seperti Anda dapat memberi pelanggan tetap Anda tawaran terbatas, kupon, atau mengundang mereka ke program loyalitas atau rujukan. Hal ini tidak hanya mendorong mereka untuk melakukan pembelian tambahan, tetapi juga akan membuat mereka merasa lebih dihargai sebagai pelanggan. Yang kelima, tetap terhubung dengan pelanggan Anda. Anda perlu tetap berhubungan dengan pelanggan Anda, apakah itu dengan mengirimkannya kartu liburan, memberikan ucapan ulang tahun, buletin dengan pembaruan tentang produk dan layanan Anda,
atau email sesekali untuk berbagi seberapa besar Anda menghargai kesetiaan dan kepercayaan mereka. Apa yang dilakukan sistem CRM? Yang pertama, menciptakan fokus sentris pelanggan. Yang kedua, mengkategorikan dan memprioritaskan calon pelanggan. Yang ketiga, membuat visibilitas total yang mengakhiri duplikasi. Yang keempat, laporan yang akurat dan terperinci. Siapa yang butuh sistem CRM? Yang pertama, tim penjualan. Tenaga penjualan Anda dapat menggunakan CRM untuk memantau calon pelanggan baru, mencatat panggilan dan membuat catatan rapat, menetapkan tugas untuk ditindaklanjuti terhadap pelanggan, membuat dan mengirimi kutipan serta faktur. Yang kedua, tim pemasaran. Tim pemasaran dapat mengintegrasikan formulir situs web Anda dengan CRM yang akan secara otomatis memperoleh arahan baru dan meneruskannya ke tim penjualan Anda untuk ditindaklanjuti. Mereka dapat mengirim email otomatis untuk menyambut para pelanggan baru dan memonitor tanggapan mereka. Yang terakhir, tim layanan atau tim lapangan. Dengan menggunakan CRM dengan sistem helpdesk bantuan yang terintegrasi, berarti Anda juga dapat memonitor interaksi pasca penjualan pelanggan Anda. Komponen dalam CRM. Yang pertama ada pelanggan. Semua pihak yang akan, pernah, dan sedang menggunakan jasa yang diberikan oleh perusahaan, baik dalam proses melihat, melakukan, pembelian maupun maintenance. Yang kedua, hubungan. Saat perusahaan ingin membangun hubungan dengan pelanggan, maka dibutuhkan komunikasi dua arah. Tujuannya adalah untuk memberikan kepuasan jangka panjang pada kedua belah pihak. Yang ketiga, manajemen. Manajemen hubungan dengan pelanggan fokus pada pengelolaan dan peningkatan hubungan. Dengan adanya hubungan yang solid antara perusahaan dan pelanggan, maka akan membantu perusahaan dalam pengembangan keunggulan kompetitif. Tahapan dalam CRM. CRM terdiri atas beberapa fase dan tahapan seperti berikut. Yang pertama, memperoleh pelanggan baru. Adapun untuk memperoleh pelanggan baru ini diperlukan beberapa cara, yaitu memberikan kenyamanan untuk pelanggan saat memberi produk tertentu yang dibutuhkan, seperti merespon keinginan pelanggan dengan cepat maupun memberi ketepatan waktu proses pengiriman terhadap barang pesanan. Selanjutnya, melakukan promosi pada produk yang ditawarkan perusahaan dengan memberikan kesan awal yang baik untuk pelanggan, sebab hal ini sangat mempengaruhi penilaian terhadap perusahaan. Tujuan tahapan ini yaitu untuk menawarkan produk dengan baik melalui pelayanan yang memuaskan pada pelanggan. Yang kedua, menambah nilai pelanggan. Perusahaan harus dapat menciptakan hubungan erat dengan para pelanggannya melalui cara mendengarkan setiap keluhan pelanggan serta meningkatkan pelayanan. Adapun meningkatkan hubungan pada pelanggan sendiri bisa ditingkatkan melalui upselling, yaitu menawarkan produk yang sama namun memiliki kualitas lebih baik. Selanjutnya, cross-selling, yaitu strategi penjualan dengan menawarkan produk pelengkap terhadap barang yang sudah dimiliki pelanggan. Yang ketiga, mempertahankan pelanggan. Memberikan pelayanan serta aplikasi pendukung yang bermanfaat, dengan begitu hubungan dengan para pelanggan pun dapat terjaga dengan baik. Selanjutnya, menyediakan waktu untuk mendengarkan setiap kebutuhan pelanggan. Nah, jadi kesimpulannya, konsumen yang senang dengan pelayanan merupakan salah satu ciri keberhasilan pelayanan yang diberikan, sehingga mereka pun akan merasa nyaman dan dipastikan tidak akan beralih ke kompetitor. Oleh sebab itu, pentingnya untuk membangun komunikasi melalui customer relationship. Lakukan juga pencatatan pembukuan pada bisnis, karena tanpa pembukuan yang baik dan sesuai standar, bisa dipastikan tidak akan mengetahui keuntungan atau kerugian yang dialami bisnis Anda selama ini. Bisa mencoba menggunakan pembukuan manual jika Anda baru membuka bisnis. Namun, seiring berjalannya waktu dan berkembangnya usaha, pertimbangkan untuk menggunakan software akuntansi yang mudah digunakan oleh siapa saja dan memiliki fitur yang dibutuhkan oleh bisnis seperti Kuret Online.
Sekian presentasi dari aku. Terima kasih sudah menyaksikan. God bless you.